Saudara-saudariku yang terkasih, putra-putri Maria, pada kesempatan ini saya mengundang kita semua untuk merenungkan berkenaan dengan situasi kita saat ini. Oleh karena tema yang saya ambil berkenaan dengan Maria, duka cita kita, duka cita Maria. Derita kita, derita Maria. Kita hidup dalam sebuah dunia yang tidak gampang. Dunia yang menebarkan ketakutan. Kita tahu beberapa waktu yang lalu ancaman perang, teror, tindakan kekerasan kita alami. Di beberapa tempat wilayah kita, wilayah Indonesia, hal ini sungguh terjadi. Dan secara khusus pada kesempatan ini, kita juga hidup dalam sebuah dunia yang menebarkan ketakutan. Dan ini berawal dari sebuah virus yang kita kenal, virus corona, COVID-19. Kita juga hidup dalam sebuah bumi yang tentu memancarkan kesedihan yang mendalam akibat dari semuanya ini. Penderitaan, kelaparan, kemiskinan, dan berbagai macam pengalaman ketidakberdayaan lainnya di dalam kehidupan kita. Kita tidak luput dari penderitaan lahir dan batin, jasmani dan rohani, sakit dan penyakit yang kita alami di dalam kehidupan kita. Sebetulnya apa yang kita rasakan, kita alami saat ini juga sudah diungkapkan, ditegaskan dalam Konsili Vatikan kedua, dalam konstitusi pastoral mengenai gereja dalam dunia dewasa ini, Gaudium et Spes nomor 4. Dewasa ini umat manusia berada dalam periode baru sejarahnya. Masa perubahan yang mendalam dan pesat berangsur-angsur meluas ke seluruh dunia. Buah kecerdasan dan kreatif manusia, dan semuanya ini ternyata juga berdampak dalam hidup keagamaan, penghayatan kerohanian kita. Juga di dalam Gaudium et Spes nomor 7 terungkap ini. Hidup keagamaan itu sendiri terpengaruh oleh keadaan-keadaan baru. Banyak orang menjauhkan diri dari pengalaman agama, ingkar terhadap Allah serta agama, atau tidak lagi memperdulikannya, sudah menjadi persoalan yang umum. Banyak orang mengalami kekacauan batin. Dan saudara-saudariku yang terkasih, mungkin suatu rangkuman yang indah yang terungkap dalam Gaudium et Spes nomor 1. Kegembiraan dan harapan, duka dan kecemasan orang-orang zaman sekarang, terutama kaum miskin dan siapa saja yang menderita, merupakan kegembiraan dan harapan, duka dan kecemasan para murid Kristus juga. Sehubungan dengan hal ini, saudara-saudariku yang terkasih, Bunda Maria, seorang murid Kristus yang unggul, seorang murid Kristus yang sempurna, menjadi contoh, menjadi teladan bagi kita bagaimana menghayati kehidupan iman kita di tengah dunia yang tidak gampang ini. Duka cita kita, duka cita Maria. Derita kita, derita Maria. Nanti juga pada akhirnya, derita dunia, derita kita. Duka cita dunia menjadi duka cita kita, murid-murid Tuhan. Sehubungan dengan hal ini, saudara-saudariku yang terkasih, kita belajar, kita melihat
perkembangan di dalam sejarah devosi, secara khusus devosi 7 duka cita Maria. Devosi kepada 7 duka cita Maria sampai pada bentuknya yang sekarang merupakan sebuah proses perjalanan yang panjang. Sebagaimana kita tahu dalam liturgi gereja, setiap tanggal 15 September kita merayakan peringatan Maria, Bunda berduka cita. Dan perayaan Maria Bunda berduka cita ini kita rayakan, kita peringati sehari setelah pesta kemenangan salib suci. Tentu perayaan ini berakar pada Injil dan dalam sebuah tradisi rohani yang sungguh sangat kaya dalam perjalanan sejarah gereja. Kita kembali kepada kitab suci, khususnya Injil Yohanes dan juga Injil Lukas. Penginjil Yohanes mengatakan, dan dekat salib Yesus berdirilah ibunya. Yohanes bab 19 ayat 25. Kehadiran Maria di Kalvari sesuai dengan maksud Allah sudah dinubuatkan oleh Simeon. Apa yang terungkap dalam Lukas 2 34 sampai 35. Sesungguhnya anak ini ditentukan untuk menjatuhkan atau membangkitkan banyak orang di Israel dan untuk menjadi suatu tanda yang menimbulkan perbantahan, dan sebuah pedang akan menembus jiwamu sendiri, supaya menjadi nyata pikiran hati banyak orang. Saudara-saudariku yang terkasih, Maria yang berdiri di bawah kaki salib adalah sebuah teladan, contoh yang luar biasa. Maria yang tetap teguh, tetap bertahan di dalam iman untuk mengikuti Yesus Kristus putranya di tengah penderitaan yang begitu mendalam. Berdiri dalam kitab suci dalam bahasa Alkitabiah bukan hanya sekedar berdiri dalam arti biasa yang mungkin kita mengerti. Berdiri di sini berarti tahan uji dalam segala cobaan hidup, tetap kuat bertahan di dalam pergumulan hidup yang tidak gampang. Dan Maria menjadi teladan sebuah kekuatan iman dalam perjalanan siara hidupnya. Dari ramalan Simeon dan Maria di bawah kaki salib, kita dapat menarik duka cita lain di dalam kehidupan Maria. Apa yang dialami, apa yang dirasakan oleh Bunda Maria. Misalnya kesulitan pada waktu kelahiran Yesus. Kita tahu dari Injil Lukas diungkapkan bahwa tidak ada tempat bagi mereka di rumah penginapan. Kita dapat membayangkan bagaimana derita, duka cita Maria dan tentu Santo Yosef ketika mendampingi Maria saat-saat terakhir telah menyongsong kelahiran Tuhan kita Yesus Kristus. Tidak ada tempat bagi mereka di rumah penginapan. Kemudian juga pembunuhan massal terhadap anak-anak yang tak berdosa di Bethlehem. Matius bab 2 ayat 16 sampai dengan 18. Setelah 3 orang Majus dari timur meninggalkan Bethlehem, Herodes mempunyai rencana busuk dan membunuh kanak-kanak yang tidak berdosa. Lalu juga Bunda Maria bersama dengan Yosef dengan cemas mencari Yesus yang hilang sampai 3 hari di Yerusalem di Bait Suci. Lukas bab 2 ayat 49 sampai 50. Dan penolakan dan ancaman pembunuhan terhadap Yesus di kampung halamannya sendiri di Nazaret. Lukas bab 4 ayat 28 sampai 30. Dia ditolak oleh orang-orangnya sendiri. Orang-orang yang ia kenal dan mengenal mereka.
dan juga ia ditolak oleh para pemimpin agama Yahudi di Yerusalem dalam Lukas bab 11 ayat 53 sampai 54 dan juga bab 19 ayat 47 dan 48 dan kisah-kisah lain di dalam Injil yang mengungkapkan bagaimana para pemimpin agama Yahudi saat itu mempunyai rencana untuk membunuh Yesus, dan tentu saja kisah sengsara Yesus. Kisah sengsara Yesus juga menjadi kisah sengsara Bunda Maria. Dalam perjalanan sejarah, saudara-saudariku yang terkasih, kisah Maria di bawah kaki salib Yesus melahirkan banyak meditasi, melahirkan banyak permenungan, membuahkan banyak karya seni. Pada zaman bapak-bapak padang gurun sekitar abad keempat sampai kelima, Abbas Poemen yang ditanya setelah sadar dari sebuah ekstase, pengalaman yang mendalam akan Allah, ia menjawab dengan suara terbata-bata, "Pikiranku ada di sana bersama Santa Maria, Bunda Allah. Ia menangisi salib Sang Juru Selamat. Saya ingin juga selalu menangis bersama dengan Dia." Suatu ungkapan yang sederhana tetapi juga mendalam, dari suatu permenungan yang tentu juga mendalam dari Abbas Poemen ini. Pikiranku ada di sana bersama dengan Santa Maria, Bunda Allah, yang menangisi salib Sang Juru Selamat. Saya ingin juga selalu menangis bersama dengan Dia. Lalu Santo Efrem dari Syria sekitar abad keempat menulis sebuah ratapan Maria di kaki salib, sebuah syair yang masih dinyanyikan dalam ritus Syria pada ibadah sore Sabtu Suci. Sekitar tahun 500, lalu juga Romanus Melodis menyusun sebuah himne Maria di kaki salib, di mana Yesus berbicara dengan ibunya dan mengajarinya tentang misteri salib. Inilah pada abad keempat, abad kelima, orang-orang yang melihat bagaimana pengalaman derita Maria di bawah kaki salib, permenungan mereka. Bagaimana Santo Efrem dari Syria, sebuah syair yang masih dinyanyikan dalam ritus Syria, dan juga Romanus Melodis, sebuah himne Maria di kaki salib. Lalu kemudian di gereja barat muncul juga beberapa tokoh yang merenungkan secara khusus mengenai derita Maria. Santo Ambrosius, Santo Anselmus, Santo Bernardus, dan banyak lagi orang kudus lainnya merenungkan, memeditasikannya, mengkhotbahkannya, mewartakannya tentang Maria yang ambil bagian dalam sengsara, dalam salib dan penderitaan Yesus. Saudara-saudariku yang terkasih, tema spiritual ini menjadi semakin populer dan tentu sangat populer pada abad ke-13. Kita sungguh berutang secara khusus kepada para pengkhotbah Fransiskan dan para servit hamba-hamba Maria. Dalam suasana devosional dan konteks historis serta kesalehan wilayah Mediterania zaman itu, lahirlah sebuah ratapan duka cita Maria yang hingga saat ini masih kita kenal, Stabat Mater Dolorosa, Bunda yang berduka yang lagi berdiri di bawah kaki salib putranya. Saudara-saudariku yang terkasih, dalam perjalanan selanjutnya dengan perubahan-perubahan kecil, daftar duka cita Maria dalam perjalanan sengsara kurang lebih sama. Duka cita Maria sewaktu Yesus ditahan, lalu sewaktu Yesus dibawa ke Pilatus untuk diadili,
Yesus yang dihukum mati, Yesus yang dipaku di salib, Yesus yang menyerahkan rohnya dan wafat di salib, Yesus yang diturunkan dari salib, dan yang terakhir, yang ketujuh, Yesus dikafani dan dibaringkan di kuburan. Inilah 7 duka cita Maria yang kita kenal hingga sekarang. Lalu agak selaras dengan Injil, ada sebuah daftar paralel dari 7 duka cita ini, termasuk juga masa bayi dan kanak-kanak Yesus yang juga kita kenal hingga saat ini. Pertama, nubuat Simeon, apa yang dikatakan oleh Simeon, sebuah pedang akan menembus jiwamu sendiri. Kedua, pembunuhan massal kanak-kanak yang tak berdosa dan pengungsian ke Mesir. Yang ketiga, Yesus hilang di Yerusalem. Yang keempat, Yesus ditahan dan diadili. Yang kelima, Yesus disalibkan dan wafat. Yang keenam, Yesus diturunkan dari salib. Dan yang terakhir, yang ketujuh, Yesus dikafani dan dibaringkan dalam makam. Saudara-saudariku yang terkasih, 2 daftar duka cita Maria muncul pada abad ke-14 untuk segala macam ungkapan sastra dari permenungan mengenai duka cita Maria ini. Banyak ungkapan sastra yang juga lahir, meditasi, doa-doa, puisi, dan juga banyak karya-karya sastra lainnya. Tapi secara khusus satu gambar yang dilukis, kemudian pahatannya menangkap imajinasi yang populer, yang luar biasa, yaitu Pieta. Maria yang sedang memangku tubuh Yesus, yang baru diturunkan dari salib, yang berlumuran darah. Dan sebetulnya lukisan ini merupakan satu ungkapan yang mendalam dari sebuah karya seni yang mengungkapkan situasi zaman itu, yaitu kematian kelam dengan wabah-wabah, penyakit-penyakit yang membahayakan pada zaman itu. Antara lain sekitar tahun 1347 sampai 350, 1358 sampai 1360, 1373 sampai 1375 adalah tahun-tahun wabah yang membahayakan dan menimbulkan banyak kematian pada zaman itu. Semuanya yang lebih besar karena itu adalah dampak dari semua tema penuh duka cita dari devosi Maria. Selanjutnya ketika awal tahun 1464 seorang Dominikan Alan Rocket mengkhotbahkan Mazmur baru. Dan Mazmur baru dikenal dengan Mazmur baru Santa Perawan Maria, yang tidak lain adalah 150 salam Maria untuk diucapkan setiap hari. Dan dia merekomendasikan sebagai sebuah tema meditasi untuk pertengahan 50 sengsara Tuhan kita dan keterlibatan ibunya dari perjamuan malam terakhir sampai kepada pemakaman Yesus. Suatu ungkapan sederhana untuk ambil bagian dalam penderitaan duka Maria, dan bagaimana kita juga ambil bagian dalam derita sesama dengan situasi-situasi yang ada pada zaman itu. Lalu juga persaudaraan Rosario yang pertama kali muncul pada tahun 1475 di kota Köln, Jerman, membuat meditasi-meditasi yang lebih khusus, membangun sebuah daftar 15 misteri, dan diantaranya adalah 5 peristiwa sedih: sakratul maut, penderaan, pemakotaan dengan duri, memanggul salib, dan penyaliban. Maka 5 peristiwa sedih ini kemudian juga kita tahu dalam perjalanan, yaitu misteri sedih di dalam doa rosario kita,
yang kita pakai hingga saat ini. Tapi muncul itu juga sejak tahun 1475, abad ke-15. Lalu pada tahun 1482, seorang pastor paroki dari Flanders, John de Counderberg, mulai mengkhotbahkan devosi kepada 7 duka cita dalam bentuknya yang sekarang ini, yaitu nubuat Simeon, Lukas 2 ayat 34 sampai 35. Lalu duka cita kedua pengungsian ke Mesir, Matius 2 13 sampai 21. Lalu yang ketiga hilangnya Yesus selama 3 hari di Yerusalem, Lukas 2 41 sampai 50. Lalu juga pendakian ke Kalvari, Yohanes 19 17. Yang kelima penyaliban dan wafat Yesus, Yohanes 19 18 sampai 30. Yang keenam Yesus diturunkan dari salib, Yohanes 19 39 sampai 40. Lalu yang ketujuh Yesus dibaringkan di makam, Yohanes 19 40 sampai 42. Devosi ini membawa kepada keberadaan sebuah persaudaraan bunda berduka cita yang kemudian mendapatkan pengesahan dari Paus. Lalu apa spiritualitas tentang duka cita Maria ini? Partisipasi Maria dalam penderitaan Yesus Sang Juru Selamat adalah sebuah aspek penting dari spiritualitas Maria yang sudah dihidupkan kembali oleh sebuah teologi biblis, teologi Alkitabiah. Konsili Vatikan kedua menyebut Maria Putri Sion yang mulia, Putri Sion yang mulia. Dalam konstitusi dogmatis tentang gereja, dokumen Konsili Vatikan kedua, Lumen Gentium nomor 55. Dan Paus ke-6 yang berbicara dengan merujuk kepada Yesus yang dipersembahkan, yang bercirikan Maria sebagai seorang yang menjalankan sebuah misi yang empunya Israel lama dan menjadi model untuk umat Allah yang baru. Bagaimana Maria partisipasi dalam penderitaan Yesus Sang Juru Selamat, tapi itu semua masuk dalam sebuah sejarah cinta Tuhan yang luar biasa, keselamatan umat manusia. Karena itu saudara-saudariku yang terkasih, adalah sah untuk berpikir bahwa dalam Maria di Kalvari hatinya hancur karena penderitaan putranya. Misteri wanita baik Israel maupun gereja meratap keras dalam derita, Wahyu 12 ayat 2, untuk membawa ke dalam dunia Tuhan yang bangkit, sisa keturunannya, Wahyu 12 ayat 17. Dari wanita Maria di Kalvari, hatinya hancur karena penderitaan putranya justru terpenuhi. Berkenaan dengan misteri wanita baik Israel maupun gereja meratap keras di dalam derita. Dari duka cita perspektif biblis ini dan sukacita melahirkan keterlibatan dan keibuan rohani yang tak terpisahkan bagi Maria dan juga bagi gereja. Itulah sebabnya saudara-saudariku yang terkasih, sebagaimana yang sudah saya ungkapkan pada awal, berkenaan dengan bagian kita dalam misteri ini, liturgi gereja merayakan peringatan 15 September Maria Bunda berduka cita. Dan ini juga mengingatkan kembali apa yang diungkapkan oleh Rasul Paulus di dalam suratnya kepada umat di Kolose bab 1 ayat 24, berbicara tentang sebagaimana kita menghormati cinta Santa Perawan Maria yang terlibat, semoga kita membangun dalam kehidupan kita sendiri apa saja yang masih kurang
dalam penderitaan Kristus untuk kebaikan gereja. Itu doa setelah komuni. Sebuah doa setelah komuni pada peringatan Maria Bunda berduka cita 15 September. Inspirasi dari surat Rasul Paulus pada umat di Kolose bab 1 ayat 24. Semoga kita membangun dalam kehidupan kita sendiri apa saja yang kurang dalam penderitaan Kristus untuk kebaikan gereja, sebagaimana kita menghormati cinta santa Perawan Maria yang terlibat di dalam penderitaan Sang Juru Selamat. Selanjutnya, saudara-saudariku yang terkasih, kesaksian tokoh-tokoh penting dan juga mungkin kesaksian umat beriman berkenaan dengan derita bersama dan di dalam Maria. Tokoh pertama yang layak kita ingat adalah Santo Yohanes Paulus II, Paus, tokoh pada zaman kita. Kisah hidupnya, kisah duka dan derita ia alami di dalam kehidupannya. Dikisahkan bahwa ibunya meninggal saat ia masih kecil. Kakaknya dan ayahnya juga meninggal saat ia masih muda. Lalu juga Santo Yohanes Paulus juga mengalami penderitaan saat menghadapi perang dunia kedua dan juga kerja keras dalam pertambangan. Lalu secara khusus pada saat ia sebagai paus, ia pernah ditembak pada tahun 1981 13 Mei. Dan juga tahun-tahun terakhir hidupnya ia menderita Parkinson. Itu hal ini menunjukkan bahwa kisah hidup Santo Paulus, Yohanes Paulus II ini, Paus kita ini juga diwarnai oleh duka dan derita yang mendalam. Ia pernah mengungkapkan ini dalam sebuah tulisannya. Saya ingin mengungkapkan rasa syukur saya melalui Maria atas anugerah penderitaan. Kita tahu bahwa moto kepausannya Totus Tuus, segalanya adalah milikmu Maria. Dan ia juga melihat penderitaannya juga di dalam dan bersama Bunda Maria. Saya ingin mengungkapkan rasa syukur saya melalui Maria atas anugerah penderitaan. Saya sudah memahami bahwa penderitaan itu sebuah anugerah yang perlu. Paus harus menderita sehingga dunia boleh melihat bahwa di sana ada sebuah Injil yang lebih luhur. Itulah Injil penderitaan. Olehnya masa depan dipersiapkan milenium ketiga, keluarga. Ya, satu kalimat yang bagi saya tentu juga bagi kita semua adalah suatu ungkapan yang sangat mendalam. Paus harus menderita sehingga dunia boleh melihat bahwa di sana ada sebuah Injil yang lebih luhur. Itulah Injil penderitaan. Olehnya masa depan dipersiapkan milenium ketiga, keluarga. Saya sungguh berhutang kepada Santa Perawan Maria karena anugerah penderitaan, dan saya berterima kasih kepadanya untuk itu. Paus Yohanes Paulus II, orang kudus yang satu ini, berhutang budi dan tentu berterima kasih kepada Bunda Maria karena anugerah penderitaan yang ia alami. Selanjutnya dalam perjalanan internasional terakhirnya justru Paus Yohanes Paulus II memutuskan untuk pergi ke Lourdes untuk mengunjungi grotto di mana Perawan Maria menampakkan diri kepada Santa Bernadette, seorang gadis sederhana. Dan Paus datang ke sana bukan hanya sebagai seorang paus, tetapi juga sebagai seorang persiara. Seorang persiara yang menderita, seorang persiara yang mau berjuang hidup di dalam iman.
Sementara di situs penampakan, dia berkata kepada orang-orang sakit yang hadir bersamanya saat itu. Ia berkata demikian, "Saya ada di sini bersama dengan kalian, saudara-saudariku yang terkasih. Sebagai seorang pesiara kepada Santa Perawan Maria, bersama dengan kalian saya melewatkan saat hidup yang ditandai dengan penderitaan fisik, bukan karena alasan sesuatu yang kurang berbuah dalam rencana Allah yang mengagumkan. Bersama dengan kalian saya berdoa untuk semua mereka yang percaya akan doa-doamu." Doa dan derita, suatu hal yang tidak bisa terpisahkan, yang mengungkapkan penyerahan yang mendalam kepada Tuhan bersama Bunda Maria untuk melihat karya agung cinta Tuhan di dalam kehidupan ini. Lalu tokoh yang berikutnya adalah Santa Teresia dari kanak-kanak Yesus, atau juga dikenal Santa Teresia dari Lisieux. Santa ini hidup dari tahun 1873 sampai 1897. Ia meninggal dalam usia yang masih sangat muda, belum genap 25 tahun, akibat penyakit TBC yang ia derita. Dan juga di dalam kehidupannya yang singkat, ternyata ia juga tidak luput dari penderitaan dalam sepanjang kehidupannya. Kita bisa sebut beberapa hal yang dialami oleh Santa Teresia. Ibunya meninggal saat ia masih berusia 4 tahun lebih. Ibunya meninggal karena kanker payudara. Dan ia merasakan bahwa penderitaan selanjutnya dalam hidupnya menjadi penderitaan batin. Ia hidup dalam situasi yang tidak gampang. Karena kematian ibunya, ia yang seorang yang gembira, riang, menjadi seorang yang juga cepat perasa, mudah menangis. Kemudian juga ia menyerahkan diri kepada perlindungan Bunda Maria. Dan ketika remaja, Teresia menderita penyakit yang barangkali saat itu tidak tahu apa penyakitnya. Bahkan penyakit ini membawa Teresia kepada ancaman akan hidupnya, hampir mati. Tapi kemudian keluarganya bersama kakak-kakaknya dan juga ayahnya berdoa dan menyerahkan diri kepada Tuhan melalui Bunda Maria. Dan akhirnya kita tahu dari apa yang dikisahkannya, dia disembuhkan karena senyum Santa Perawan. Pada bulan Mei tahun 1897, itu berarti beberapa bulan sebelum kematiannya, ia menyusun sebuah puisi dengan judul yang sangat indah, "Mengapa Saya Mencintaimu, Oh Maria. Mengapa saya mencintaimu, Oh Maria." Terdiri dari 25 bait. Salah satu kalimat atau juga katakanlah ungkapan dari bait-bait puisinya menarik untuk kita renungkan dalam kaitan dengan permenungan kita ini. Teresia mengungkapkan, "Maria pada puncak Kalvari, berdiri di bawah salib, bagiku engkau nampak seperti seorang imam di altar." Maria pada puncak Kalvari, berdiri di bawah salib, bagiku engkau nampak seperti seorang imam di altar. Teresia melihat Maria bagaikan seorang imam yang mempersembahkan anaknya di altar salib. Juga dalam sebuah percakapan terakhir pada tanggal 21 Agustus 1897, Teresia mengungkapkan, "Maria lebih sebagai ibu daripada ratu." Sekali lagi,
Maria lebih sebagai ibu daripada ratu. Itulah pengalaman pribadi Santa Tresia, kedekatan dengan Maria, dan bagaimana ia mengungkapkan kasih seorang ibu terhadap dirinya sebagai anaknya. Saudara-saudariku yang terkasih, tentu di antara kita memiliki pengalaman berkenaan dengan derita Maria dan juga dengan derita yang kita alami. Di antara kita mungkin memberikan kesaksian berkait dengan sakit penyakit, musibah, persoalan hidup, dan juga memperoleh kekuatan dan berlindung pada Maria. Namun pada kesempatan ini saya ingin berbagi sehubungan dengan ibu saya. Ibu saya meninggal dalam usia yang masih sangat muda, sekitar 46 tahun. Ia meninggal pada tahun 1989 ketika saya masih seorang frater usia 22 tahun ketika tinggal di Biara Karno di Malang. Ibu saya meninggal karena kanker payudara. Sebulan sebelum ia meninggal, saya mendapat telegram. Zaman itu belum ada HP untuk kirim berita, atau sekarang lebih gampang lewat WA dan seterusnya. Jadi tahun itu saya mendapatkan telegram menyampaikan bahwa kondisi mama ibu kondisi kritis. Setelah mendapatkan izin, saya kemudian kembali ke Maumere untuk mengunjungi ibu. Dan juga saudara-saudari yang lain yang sekolah di luar kota juga dipanggil pulang. Dan juga ketika sampai di rumah saya mendapatkan banyak cerita kabar apa yang disaksikan, khususnya kakak saya yang sulung selalu berada membantunya di tengah penderitaannya. Ibu saya mempunyai kebiasaan yaitu berdoa rosario. Dan itulah juga menjadi kekuatan ketika menghadapi penderitaannya, penyakit kanker yang dideritanya. Suatu sore setelah kami semua berkumpul, saudara-saudara yang lain juga sudah datang, kami mengelilingi tempat tidurnya di mana ia berbaring. Dan saya menyaksikan kondisi ibu yang sudah sangat parah. Payudara sebelah kanan sudah pecah, luka besar, luka menang. Dan tangan kanannya ini kelihatan agak bengkak. Rupanya pengaruh dari payudara sebelah kanan. Tangan kirinya nampak kurus, tapi itulah yang bisa ia gunakan, antara lain memegang rosario. Dan ia berdoa sepanjang hidupnya. Dan ketika ia sadar terbangun, ia berdoa rosario. Kadang-kadang rosario itu terjatuh ketika ia tertidur sejenak. Kemudian ia meminta kakak saya untuk mengambilkan kembali rosario itu dan terus melanjutkan doanya. Menyaksikan kondisi ibu mama yang demikian, adik bungsu saya itu mulai menangis. Dan spontan kami semua yang berdiri di keliling tempat tidur juga ikut menangis, larut dalam kesedihan. Tapi sebuah kekuatan yang luar biasa saya alami, justru apa yang dikatakan, apa yang disampaikan oleh ibu, oleh mama yang justru yang sedang terbaring, tak berdaya karena penyakit kanker itu. Yang mengatakan demikian, jangan menangis, semuanya sudah saya serahkan kepada Tuhan. Jangan menangis, semuanya sudah saya serahkan kepada Tuhan. Kalimat yang sederhana, tapi justru menguatkan kami semua teristimewa saja. Dalam penderitaan yang mendalam, justru yang memberi kekuatan kepada kami. Dan saya yakin bahwa ia telah belajar dalam penderitaan yang begitu panjang, bulan-bulan penderitaan akibat penyakit kanker ini, untuk menyerahkan diri kepada Tuhan. Belajar dari Bunda Maria melalui doa rosario. Selanjutnya, saudara-saudariku yang terkasih, berkenaan dengan devosi atau juga penghormatan pada Maria
Maria, khususnya duka derita dalam perjalanan sejarah, muncul juga banyak lagu diciptakan. Ungkapan kerinduan dan harapan, bantuan Bunda Maria dalam suka dan duka kehidupan kita. Orang yang berlari kepada Bunda Maria, menyerahkan dirinya kepada Tuhan melalui dia, tidak pernah akan dikecewakan. Kita hanya bisa mencari perlindungan kepada Tuhan melalui Maria, dan Maria dengan mantul keibuannya melindungi kita. Ada sebuah lagu yang dikatakan lagu yang paling tua, yaitu Sub Tuum Presidium, di bawah perlindunganmu. Ke bawah perlindunganmu kulari, Bunda Allah yang suci. Dengarkanlah doa kami di dalam kesusahan dan kesukaran. Namun bebaskanlah kami dari segala bahaya, perawan yang mulia dan terberkati. Bunda Maria menjadi pelindung kita. Ia menaungi kita. Ia dengan mantel keibuannya membuat kita aman terlindung. Lalu juga lagu yang berikutnya, himne berikutnya adalah Salve Regina, Salam ya Ratu, yang juga kita tidak asing untuk kita, sudah biasa kita nyanyikan. Dalam puji syukur kita dapat lihat dalam puji syukur nomor 623, baik di dalam bahasa Latin maupun juga bahasa Indonesia. Tapi ini saya ungkapkan dalam terjemahan Indonesia. Salam ya Ratu, Bunda yang berbelas kasih, hidup, hiburan, dan harapan kami. Dengarkanlah kami, anak Hawa yang terbuang. Bunda, perhatikan keluh kesah kami di dalam lembah duka ini. Ya Ibunda yang penolong kami, dengan mata yang memancarkan kasihan, pandanglah kami. Dan kelak tunjukkanlah kepada kami Yesus, buah rahimmu yang terpuji, Maria yang pemurah, ya perawan yang baik hati. Dengarkan kami, anak Hawa yang terbuang. Bunda, perhatikan keluh kesah kami dalam lembah duka ini. Ya Ibunda yang penolong kami, dengan mata yang memancarkan kasihan-Mu, pandanglah kami. Sair-sair kata-kata yang memberi kekuatan, hiburan dikala kita mengalami duka dan derita hidup. Saudara-saudariku yang terkasih, demikianlah berapa permenungan pokok pikiran yang bisa saya sampaikan pada kesempatan ini. Semoga di saat kita berada dalam bulan Mei, bulan Maria, selain kita mempunyai devosi dan penghormatan yang mendalam pada Bunda Maria, kita juga belajar dari Maria untuk tetap bertumbuh di dalam iman di tengah suka duka kehidupan kita. Semakin kuat di dalam iman justru di tengah situasi sulit, teristimewa saat ini di tengah wabah corona COVID-19. Kita tetap berharap Tuhan menjadi kekuatan kita. Melalui dan bersama Bunda Maria, kita diantar kepada keselamatan, pada kehidupan, berjumpa dengan Yesus Kristus, Tuhan kita. Tuhan memberkati. Bunda Maria mendoakan. Sekian dan terima kasih.